Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda dengan NIM B1013191058. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Pada kali ini saya akan mempraktikkan penggunaan Gretel sebagai bentuk pemenuhan tugas permodelan dalam ekonomi. Materi yang pertama bisa kita lihat T9 yaitu data time series, yang kedua T10 MA dan ES, ini T11, ini T12, ini T13, dan yang terakhir T14 koreogram dan stasioneritas. Jadi karena penggunaan Gretel maka langsung pada metode MA dan ES. Jadi metode average atau rata-rata bergerak adalah metode rata-rata dari beberapa periode di mana nilai MA-nya dapat diletakkan di posisi awal atau tengah atau akhir dari rentang rata-rata tersebut. Lalu berikut ini ada rumusnya di mana F-nya itu forecast. Jadi forecast itu data time series yang merupakan hasil dari ramalan di masa yang akan datang. Lalu ada T+1 yaitu periode setelahnya. Lalu ini rata-rata dari YT sampai YT yang dimaksud. Lalu terdapat data dari tahun 2001 hingga tahun 2003, berarti 3 tahun, tapi dalam bentuk bulanan. Jadi datanya ada 36. Lalu di sini kita ketik MA, lalu periodenya kita yang tentukan, misalnya 3 periode, berarti MA3 atau 3 bulanan. Jadi 3 periode berarti posisinya di Maret. Lalu masukkan rumus di Maret. Sama dengan average dari Januari hingga Maret. Lalu ditarik sampai bawah. Jadi 222,33 adalah hasil rata-rata dari bulan Januari hingga Maret. Lalu 255,66667 rata-rata dari bulan Februari hingga April. Jadi itulah yang dimaksud dengan rata-rata bergerak. Lalu selanjutnya forecast. Jadi mengenai forecast digeser satu periode, pindahkan ke bulan April seperti berikut ini. Lalu ditarik seperti ini. Bulan April lalu ditarik. Lalu grafiknya seperti ini. Jadi garis orange, garis biru yaitu YT, garis oranye-nya MA, dan garis abu-abunya yaitu forecast. Selanjutnya aplikasi Gretel. Kita pencet file, lalu open data, user file, desktop, lalu pilih Excel yang XLSX, pilih filenya, kolomnya 3, barisnya 2, oke, yes, time series,
Monthly 2001 01 2001. Jadi 01 ini maksudnya yaitu bulan Januari. Ini kita ganti edit attribute lalu ganti dengan nama YT. Lalu variabel filter 3 periode lalu centang oke. Lalu inilah grafik di Gradle-nya. Jadi sama dengan yang di Excel. Jadi yang hijau original data, yang oranye smooth itulah yang MA-nya atau moving average atau MA-nya. Lalu forecast-nya bisa kita hapus. Selanjutnya, metode exponential smoothing atau ES. Jadi metode ini adalah metode peramalan dengan menggunakan alfa atau beta atau gamma sebagai pengali. Jadi kita menggunakan yang simple exponential smoothing saja, menggunakan alfa misalkan 0,3. Jadi alfa 0,3 dikalikan YT, lalu ditambah 1 dikurang 0,3 berarti sisa 0,7, lalu 0,7 dikalikan FT. Langsung ke data. Jadi ini ditambahkan baris untuk initial value atau nilai awalnya. Lalu masuk ke rumus. Terus dulu S alpha 0,3. Lalu rumusnya sama dengan average. Lalu menggunakan 6 periode Januari hingga Juni. Kemudian cari IS-nya, ES-nya, masuk ke rumus. Sama dengan 0,3 dikali YT-nya ditambah 1 dikurang alfa berarti ditambah 0,7. Lalu dikalikan initial value-nya. Lalu dapat, lalu tinggal ditarik. Lalu forecast-nya sama. Tinggal digeser mulai dari Januari. Lalu grafiknya bisa kita lihat biru yaitu YT, yang oranye S-nya, dan yang abu-abunya forecast. Lalu kita coba menggunakan aplikasi Gradle.
pencet variabel, lalu filter, lalu exponential moving average. Ini diganti jadi 0,3. Ini 6 periode. Checklist. Oke. Jadilah grafiknya. Dan hasilnya sama dengan yang di Excel. Yang hijau jadi yang hijau adalah original datanya, yang orange smooth atau S-nya. Lalu forecast-nya bisa kita hapus. Selanjutnya materi kedua tentang MAD, MSE, MAPE, MPE. Jadi MAD adalah mean absolute deviation, MSE mean square error, MAPE mean absolute percentage error, dan MPE mean percentage error. Jadi yang dibandingkan adalah segitulah di data kita membandingkan nilai Y dan F-nya. Jadi selisih antara Y dan F itu akan diolah sesuai rumus MAD, MSE, MAP, dan MPE. Jadi yang pertama adalah MAD. Rumusnya sama dengan ABS, kemudian Y dikurang F. Jadi Y itu adalah data original dan data F yaitu forecast-nya. Jadi data F yang dipilih ini dari metode exponential smoothing atau ES. Dapatlah 86. Dari Y min F lalu diabsolutkan, lalu ditarik, lalu dijumlahkan, ditarik lalu dijumlahkan, karena rumusnya sigma absolut Y min F. Rumusnya sama dengan sum, lalu diblok atas sampai bawah, jadi jumlahnya 7823. Lalu lihat lagi rumusnya setelah dapat nilainya kemudian dibagi dengan N. N-nya itu 36, berarti 7823 dibagi 36. Dapatlah 217,30. Lalu yang MSE, masukkan rumus dengan Y min F, lalu kurung dipangkatkan 2. Dapatlah 7396. Lalu ditarik, lalu jumlahkan lagi, masukkan rumus sama dengan sum, blok dari atas sampai bawah, dapatlah 277.
Lalu dibagi dengan N 36 sama dengan 8,77 Terus selanjutnya MAPE rumusnya sama dengan ABS lalu Y dikurang F lalu dibagi dengan Y. Dapatlah 0,44455 lalu ditarik lalu jumlahkan sekarang rumus dibagi 36 dapatlah 0,39 atau jika dijadikan persen jadi 39,23%. Lalu selanjutnya MPE rumusnya Y min F lalu dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan Y. Lalu ditarik. Masukkan rumus. Blok atas sampai bawah. Dapatlah 4284. Lalu dibagi dengan N 36. Dapatlah 119,02. Selanjutnya, materi ketiga tentang dekomposisi, yaitu menggunakan teknik multiplikatif. Lalu berikut ini langkah-langkah dekomposisi teknik multiplikatif sebagai berikut. Jadi langsung ke datanya. Datanya bulanan 3 tahun dari Januari hingga Januari 2001 sampai Desember 2003. Jadi ada 36. Datanya 36. Lalu kita ketik CMA 12. Jika MA 12 berarti di Desember, jadi CMA 12 ini berada di tengah-tengah antara Juni dan Juli, karena C-nya itu center atau tengah. Lalu cara mencari tengahnya berarti cari terlebih dahulu di bulan Juni. Rumusnya sama dengan average. Lalu Januari hingga Desember
Dapatlah 447,83. Lalu ditarik sampai Juni 2003. Lalu dirata-ratakan lagi CMA yang sebenarnya. Lalu kita tulis CMA 12. Masukkan rumus di Juli. Sebenarnya average. Rata-rata Juni dan Juli. Dapatlah 450,125. Lalu ditarik sampai Juni 2003. Jadi tengah-tengah. Di atas 06 periode, lalu di bawah 06 periode juga. Lalu kita coba di Gretelnya. Pencet file, pendata user file, ganti ke Excel file, XLSX, pilih filenya, kolomnya 3, barisnya 2, only 2001, diganti nama filenya jadi YT, variabel filter, simple moving, kita copy semua. Jadi sama 450,1250. Jadi inilah data CMA, atau kita tulis seperti ini. TR kali CL sama dengan CMA 12. Jadi TRCL-nya sudah ada. Sekarang mencari SN kali IR. Lalu masukkan rumus di Juli sama dengan YT dibagi TRCL. Dapatlah 1,466. Lalu ditarik sampai Juni 2003. Lalu kita tulis SN1. Lalu cara mendapatkannya, kita copy dari Januari 2002 sampai Desember 2002. Kita copy, paste value, lalu ini juga di copy, paste di sini, value, lalu yang belum di 2003 kita copy, lalu paste di atas.
value. Lalu kita tulis SN2. Jadi ini adalah indeks musim. Lalu kita rata-ratakan. Masukkan rumus. Susunan average SN1 dan SN2. Kita tarik. Dan bisa juga menggunakan median. Tulis median, rumusnya ini. Maka hasilnya juga sama, lalu kita tarik. Dan jumlah rata-rata itu harus sama dengan 12. Jadi kita masukkan rumus sama dengan sum, lalu di blok dan hasilnya tidak sama dengan 12, harusnya 12. Di sini kita boleh ketik di atas ini kita boleh ketik nama lain dari indeks, yaitu seasonal factor. Jadi karena hasilnya tidak sama dengan 12, maka angka rata-rata tiap bulan ini dinaikkan sedikit dengan cara masukkan rumus sama dengan 12 dibagi 11,99 ini. Dapatlah 1,008. Lalu kita tulis SN, masukkan rumus, rata-rata dikali 1,008. Kita tulis ini biar tidak bergerak. Kita tulis ini biar tidak bergerak, dapatlah 0,493. Ditarik, menjumlahkan sumnya apakah 12? 12. Maka SN inilah yang dinamakan indeks atau ADJSN atau Adjusted Seasonal. Boleh kita tulis di atas ini ADJSN. Lalu sebelahnya kita tulis yang benar-benar SN, lalu masukkan rumus sama dengan SN lalu ditarik sampai bawah Desember 2003.
tarik sampai Desember. Selanjutnya kita blok SN-nya. Pencet insert, cek grafik. Jadi inilah grafiknya. Lalu kita masukkan YT, klik kanan, select data, tambah name-nya YT, lalu kita blok sampai bawah. Oke. Lalu data GT kita jadikan sekunder. Selanjutnya ada decisional. Jadi decisional ini data yang menghilangkan unsur musim. Rumusnya YT dibagi SN dapatlah 383,1543. Lalu ditarik sampai bawah. Nah, jadi inilah data yang tidak mengandung unsur musim. Lalu kita masukkan decisional ini ke grafik. Tambah, pilih decisional, lalu kita tarik. Kita nambahkan tahun dan bulan. Jadi yang oranye adalah data aktualnya, yang biru SN-nya, dan yang abu-abu decisionalnya. Selanjutnya kita mencari TR. Jadi poin 1, 2, 3. Nah, sudah. Sekarang lanjut pada poin 4, mencari data tren dari data decisional prediction YT per SN. Selanjutnya dinamakan TR. Pertama-tama data decisionalnya pindahkan ke file baru. Lalu seperti ini. Lalu kita buka Gradle. Pilih filenya. Oke. Yes. Time series Monthly 2001. Lalu namanya diganti dengan DESN. DESN.
Jadi inilah data yang sudah dihilangkan decisionalnya. Selanjutnya menjadikan data trend. Data decisionalnya dijadikan data trend, bukan data YT-nya yang diganti. Caranya pencet add, lalu time trend. Jadi inilah data dimulai dari 1 sampai dengan 36. Kemudian di regress, pencet model, lalu ordinary, lalu dependennya DESN, dan time-nya sebagai independen. Jadi dapatlah persamaan regresinya seperti ini. Dan yang kita butuhkan adalah nilai trennya. Ketik analisis, display. Jadi fitted yaitu nilai dari trennya. Lalu fitted di copy ke Word dulu. Lalu kita copy data fittednya. Ini udah saya copy di Word. Tinggal di copy lalu dipaste di kita paste di sini. Jadi inilah data tren dari decisional. Jadi kita di atasnya kita tulis prediction. Selanjutnya menghitung TRSN. Poin kelima, 1, 2, 3, 4 sudah. Sekarang poin kelima yaitu TRSN. Masukkan rumus TR kali SN sama dengan TR-nya lalu dikali dengan SN-nya. Dapatlah sekian. Ditarik sampai bawah. Selanjutnya poin ke-6 yaitu menghitung CL kali IR dengan rumus itu. Lalu ketik CL kali IR sama dengan YT dibagi TR kali SN. TR kali SN. Tukar rumusnya sama dengan YT-nya
dibagi lalu ditarik ke bawah. Selanjutnya poin ke-7. Menentukan CL dengan metode CMA3, selanjutnya dinamakan CL. Tulis CL sama dengan CMA3. Karena MA3 berarti 3 periode Januari hingga Maret. Karena CMA-nya C artinya center atau tengah, berarti pertengahan antara Januari hingga Maret, yaitu Februari. Kita masukkan rumus di bulan Februari. Dengan average rata-rata Januari, Maret, dapatlah sekian, lalu ditarik sampai November. Desembernya hilang supaya kosong di atas 1 periode, bawah juga kosong 1 periode. Lalu poin terakhir, poin ke-8, menentukan IR-nya. Ketik IR sama dengan CL kali IR lalu tarik sampai November. Jadi kita sudah menemukan SN-nya, TR-nya, CL-nya, dan IR-nya. Lalu rumus selanjutnya, ketik YT sama dengan SN kali TR kali CL kali IR. Kali SN SN kali TR lalu dikali CL dan terakhir dikali dengan IR. Jadi sama 229, ini juga 229, lalu ditarik. Jadi jika nilainya sama, berarti menunjukkan bahwa ini sudah benar.
Selanjutnya, materi terakhir tentang koreogram dan stasionaritas. Jadi sudah terdapat data, langsung saja kita buka Gradle. Lalu buka file. Kolom 2, row 2. Yes. 2001. Data Y-nya. Lalu pilih variabel, lalu koreogram, like-nya 7. Jadi koreogram itu adalah grafik ACF dan PACF. Dan ini secara tabel dan ini secara grafik. Lalu selanjutnya stasionaritas. Checklist, oke. Jadi inilah data untuk menunjukkan stasioner atau tidak stasionernya. Baiklah, sekian dari saya terkait penjelasan materi T9 hingga T14. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.